Ini wadah ini kemudian diisi air. Jadi wadah ini ketika matahari terbenam, ini airnya penuh diisi air. Yang kemudian ketika matahari sudah terbenam, ditutup dari saluran ini dibuka, maka airnya akan keluar. Airnya akan keluar, dibiarkan sehingga permukaannya dibiarkan susut sehingga matahari akan terbit esok paginya, maka dihitunglah ini. Ini juga dibagi menjadi 12 kuadran. Maka setiap perubahan ketinggian permukaan air dapat ditentukan jam berapa saat itu dengan pembagian 12 kuadran mulai dari matahari terbenam hingga matahari terbit esok harinya. Konsep ini sangat sederhana tapi efektif untuk menyatakan jam ketika di siang hari menggunakan bayangan dan ketika malam hari menggunakan konsep air ini. Sebenarnya konsep air ini bisa digunakan 24 jam ya, 24 jam, jadi tinggal mengisi saja dengan wadah yang lebih besar, maka bisa dilihat, katakanlah dari jam 6 pagi, ditandai sampai esok jam 6 pagi esoknya, nah berapa pengurangan ketinggian matahari, ketinggian air, dan dibagi 24, maka kita akan dapatkan 24 jam sehari semalam. Konsepnya secara matematik bisa kita katakan apabila kalau ini tabung, maka volume dari tabung dinyatakan sebagai VR kuadrat dikalikan tinggi H, ya kan? Ketinggian permukaan air di dalam wadah, di mana R adalah jari-jari dari penampang tabung. Dengan demikian, VR kuadrat bisa kita nyatakan sebagai luas penampang, ya. Kalikan mungkin yang mungkin kita kan terus tegang lagi gitu. Tegang kan banyak juga jelas. Jadi iya, arah sebenarnya saya udah ngerti. Kan ini sama udah dibilang itu yang arah beres. Iya, cuma kan arah air. Mungkin itu nggak bakal sih. Si Monica bisa Anda ya, makasih ya. Ya, dan bagaimana tadi? Ya, dan ini kita dapatkan volume air di dalam tabung. Untuk mengetahui perubahan ketinggian dan hubungannya terhadap waktu, bagaimana? Jadi ketika terjadi perubahan ketinggian air di dalam wadah, maka perubahan ketinggian dari air itu seiring dengan perubahan volume di dalam wadah. Nah, perubahan ini merupakan fungsi dari waktu. Ya. Perubahan ini merupakan fungsi dari waktu. Jadi, adanya penyusutan volume kan terjadi setiap waktu. Dengan demikian, yang berubah juga bukanlah luas penampang, melainkan ketinggian permukaan air yang terus menyusut. Dengan demikian, bisa kita katakan bahwa A dikalikan DH dibagi dengan DT. Ya, dibagi dengan DT. Apabila laju perubahan volume terhadap waktu, laju perubahan volume air terhadap waktu bisa dinyatakan sebagai perkalian antara luas penampang yang kecil, yang merupakan luas penampang yang ini, yang saluran yang kecil ini, jadi A kita nyatakan sebagai A, di mana yang besar ini kita nyatakan sebagai A kapital, ya, A besar, dikalikan dengan
kelajuan air, ya, kecepatan atau laju air. Maka tentu saja air ini keluar mengikuti gravitasi. Dengan demikian bisa kita nyatakan bahwa V ini sebagai 2 dikali G dikali H. Ini Anda ingat dalam pelajaran fisika nih, konsep ini ya, jatuh bebas ya. Ini akar 2G dikali H, kecepatannya itu. Ya. Dengan demikian, dari persamaan yang ada, persamaan katakanlah ini persamaan 1 dan ini persamaan 2, ya, bisa kita gabungkan bahwa dV per dt adalah A dikalikan dH per dt. Itu artinya sama dengan ini ya, kan sama dengan ini dia, sama dengan A dikalikan akar kuadrat 2 dikali G dikali H, ya, kali G dikali H. Dengan demikian saya ingin pindahkan H ke ruas yang lain, maka saya dapatkan A dikali DH dibagi akar H. Di sini menjadi A dikalikan dengan 2 G dikalikan dt. Saya katakan dt ini sebagai periode T. Ya. Dengan demikian saya dapatkan T adalah A dibagi A dikalikan 2H per G. Ya. Oke. Jadi waktu pada saat jam berapa kita ingin menentukan waktunya bisa dilihat dari perubahan ketinggian air yang ada pada tabung. Katakanlah ketinggian air sekarang adalah sekitar 1 meter, ya, dengan luas penampang A, dan luas penampang ini adalah A, maka dengan menghitung luas penampang A 2VR kuadrat, ya, R yang besar dibagi dengan 2VR kuadrat, jari-jari yang kecil, ya, ini bisa kita hapus, dikalikan dengan 2H. H adalah ketinggian air, ketinggian permukaan air, bisa 1 meter pada saat dia pertama, atau pada suatu ketika dia sudah 0,75 meter, bisa saja, ya, dikalikan dengan H, ini yang selalu berubah, dibagi dengan konstanta gravitasi dalam ini adalah 9,8 meter per detik kuadrat atau 10 meter per detik kuadrat. Maka akan Anda dapatkan berapa Anda dapatkan nilai waktu pada saat tersebut. Sampai di sana paham ya? Sampai di sana paham? Sampai di sana paham? Ya? Konsep dari jam air ini. Nah, ini hanya sejarahnya ya, sejarahnya bagaimana mulai waktu atau jam mulai ditentukan secara diskrit, ya, mendiskritisasi waktu. Sebelumnya kan belum ada, sebelumnya hanya manusianya berbicara, oke, sekarang pagi, siang, malam, petang, seperti itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan.
Kemudian perkembangan penentuan waktu atau timekeeping terus berjalan, terutama di abad ke-12 dengan penemuan jam jam air yang dilengkapi dengan mekanisme mekanik, ada gearnya, ada roda gear, itu pada abad ke-11 oleh seorang ilmuwan muslim yang bernama Ibnu Khalaf Al-Muradi. Ya. Nah, kemudian berturut-turut di desain atau dibuatlah jam yang paling canggih pada belahan bumi manapun pada saat itu, yang sampai sekarang masih ada di Masjid Umayyah. Jadi karyanya itu bertahan selama 2 abad, dari abad ke-12 hingga abad ke-14. Tidak ada yang bisa menandingi keakurasian dari jam yang dibuat, ya, dibuat pada abad 12 tersebut. Kemudian banyak penemuan-penemuan lain yang ditemukan untuk menentukan waktu. Salah satunya adalah sistem jam pasir, tapi ini tidak begitu populer, ya, hingga pada akhirnya sekitar pada tahun 1700, coba saya lihat dulu itu kalau nggak salah tahun berapa ya. Jadi kejadiannya adalah ketika tenggelamnya beberapa kapal armada Angkatan Laut Inggris pada tahun 1707, ya, 1707, yang menyebabkan kalau tidak salah sampai 5 kapal Inggris itu hilang, ya, atau bukan hilang tapi terdampar karena akibat kesalahan navigasi. Harap diperhatikan di sini bahwa navigasi pada saat itu berdasarkan penentuan posisi benda-benda langit, ya, relatif terhadap pengamat, maka ditentukanlah posisi lintang dan bujur. Maka pada tahun 1714, ya, sekitar 7 tahun setelah kejadian tersebut, maka pemerintah Inggris membentuk namanya Board of Longitude, ya, Dewan Meridian, yang tugasnya adalah mengadakan sayembara, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara atau siapapun untuk memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan penentuan meridian, ya, dalam penentuan meridian kapal untuk keperluan navigasi pada saat itu, ya. Jadi berbagai metode diusulkan, dengan metode astronomis, kemudian jam pendulum, macam-macam lah, ya, termasuk jam pendulum sendiri yang ditemukan oleh Christian Huygens. Hanya saja permasalahannya jam pendulum ini ketika diletakkan di atas kapal, karena disebabkan oleh goyangan kapal oleh ombak, maka pendulum tidak bisa lagi bergerak, ya, jadi tidak bekerja. Jam pendulum hanya bisa bekerja di tempat yang statis atau diam. Maka pada sekitar tahun berapa ya? Kalau tidak salah itu sekitar tahun 1936 atau sekitar tahun
17.37 ya. Nah, 17.37 seperti itu. Maka seorang tukang jam dan tukang kayu bernama John Harrison menemukan suatu cara untuk menentukan posisi meridian untuk bujur secara akurat. Metodenya bukan menggunakan metode astronomi seperti memandang bintang apapun dan langit, tapi menggunakan jam. Yang mana jamnya tersebut tidak terpengaruh oleh guncangan atau goyangan yang ada di dalam kapal, kemudian juga tidak terpengaruh dengan keadaan cuaca atau kadar garam yang ada di tengah laut, sehingga jam tersebut mekanismenya tetap bisa berjalan. Seperti yang kita ketahui bahwa sehari semalam itu adalah satu kali perputaran rotasi bumi, itu adalah 24 jam, dalam ekivalensinya adalah 360. Jadi ekivalensi 24 jam dengan 360 itu bisa menentukan meridian kapal atau di mana kapal berada pada saat itu pada satu jam tertentu, dan dikonversikan ke dalam bentuk longitude ya, atau dalam bentuk meridian. Seperti itu cara kerjanya. Nah, jam ini dinamakan sebagai jam H1 ya, seperti yang Anda lihat pada gambar yang ada. Nah, ini cikal bakal dari kronometer yang Anda kenal sekarang. Jadi jam ini cukup sangat akurat pada saat itu dan handal, bisa digunakan oleh pelaut, bahkan Kapten James Cook juga menggunakan jam ini di kapalnya. Ya. Kemudian dengan munculnya atau mulainya energi listrik, maka mulailah untuk mencari cara yang lebih menentukan waktu secara lebih tepat. Ya. Jadi mulai dengan mencoba kristal quartz yang diberikan getaran atau arus listrik, dan getaran ini atau osilasi dari kristal quartz ini kemudian menjalankan mekanisme jam yang ada. Makanya kalau Anda lihat jam tangan Anda lihat itu ada quartz. Quartz itu adalah bagian dari kristal quartz yang digunakan untuk resonansinya, digunakan untuk menjalankan jam, ya, mekanisme jamnya kan. Kemudian sekitar tahun mohon maaf ya, ini slide-nya belum ganti ya? Iya, masih di sana. Ya, sekitar tahun 1965 kalau saya tidak salah ya. 1955 seorang fisikawan Inggris bernama Louis Essen dibantu dengan Jack Perry menginvestigasi karakteristik dari atom cesium 133. Jadi si atom cesium 133 ini ditembakkan dengan gelombang mikro, maka akan terjadi getaran atau lompatan pada elektron-elektronnya, dan ini kemudian dicatat, direkod ya, osilasi dari gelombang ini dicatat ya. Nah, pada percobaan mereka, maka didapatkan angka 9.692.631.770 putaran atau osilasi, dan itu didefinisikan sebagai 1 detik. Jadi osilasi dari 9.692.631.770 putaran itu, kemudian itulah yang dijadikan definisi detik. Ya, jadi jam atom. Jadi mulailah setelah 1955 definisi jam atom kemudian digunakan pada tahun 1967 ya, secara internasional pada konferensi berat dan ukuran, maka istilah
jam atom mulai dikemukakan, dan istilah 1 detik adalah ekivalen dengan osilasi dari 9.692.631.770 perioda atau cycles dari lompatan atom cesium 133. Itu yang dinyatakan sebagai 1 detik. Jadi kalau apabila kita lihat perkembangan penentuan waktu, mulai dari penentuan waktu resolusinya harian, ya, pagi, siang, malam, kemudian dia bertransformasi atau berevolusi dengan penemuan di Mesir kuno dengan resolusi jam-jaman, ya, mulai dari jam 6, 7, 8, 9, belum lagi ada menit dan detiknya. Kemudian dengan adanya kronometer, maka mulailah menit diperkenalkan, dan dengan adanya teknologi quartz, maka detik juga diperkenalkan, sehingga definisi detik itu sendiri diperkenalkan dengan baik dengan adanya penemuan jam atom. Sekarang kita lihat definisi dari detik, ya, definisi dari detik. Jadi ada setidaknya ada 3 definisi detik yang digunakan, ya. Jadi yang 2, definisi detik yang 2 itu berdasarkan dari definisi yang digunakan oleh astronomi, dan 1 berdasarkan dari percobaan laboratorium, percobaan fisika di laboratorium. Nah, menurut definisi astronomi kuno, maka 1 hari itu adalah dinyatakan sebagai bagian dari 86.400 detik. Jadi 24 jam sehari semalam itu adalah 86.400, artinya 86.400 bagian, ya, 1 hari tersebut. Nah, definisi ini tentu saja kita secara praktis tidak bisa digunakan, ya, hanya secara definisi saja, karena 24 jam itu terdiri dari 60 menit, 60 menit dikalikan 60 detik dikalikan 24, ya. Jadi 1 menit adalah 60 detik, kemudian 1 jam adalah 60 menit, jadi 60 kali 60 360 dikalikan 24, maka dapatkanlah angka 86.400. Kemudian berdasarkan eksperimen astronomi, maka pada tahun 1956 definisi detik kemudian disempurnakan lagi sebagai 1/356.925,9747 dari lamanya atau perioda yang diperlukan bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi terhadap matahari pada tahun 1900. Jadi setelah periode 31 juta tersebut, 1 dibagi 31 juta unit. Nah, itulah yang dinamakan sebagai definisi 1 detik. Ya. Akan tetapi kita lihat bahwa dua definisi ini tidak bertahan lama. Nanti sebabnya akan kita lihat mengapa tidak bertahan lama. Maka mulai tahun 1964 definisi detik yang digunakan adalah berdasarkan dari resonansi atau transisi dari atom cesium 133. Nah, ketika definisi waktu atom ini diperkenalkan pada 1964, maka datang lagi suatu pertanyaan. Pada saat dia berada di posisi di mana si definisi ini bisa digunakan?
Dan dalam kondisi, karena ini kita berbicara tentang atom, maka pada temperatur berapa atau kondisi yang bagaimana jam atom ini bisa didefinisikan. Maka pada tahun 1967 ya, sistem waktu atom ini didefinisikan yaitu pada loncatan atom cesium 133 yang berada pada permukaan laut rata-rata dengan suhu atau temperatur berada pada 0 Kelvin. 0 derajat Kelvin. Dan permukaan laut rata-rata kemudian akan menjadi pertanyaan lagi, permukaan laut rata-rata yang mana? Karena permukaan laut rata-rata juga berbeda-beda di setiap tempat. Dengan lintang berbeda juga, lautnya juga berbeda MSL-nya. Maka ditentukanlah suatu bilangan geopotensial tertentu yang menyatakan itu adalah standar untuk waktu atom internasional. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tentang sistem waktu? Ada? Oke. Sekarang saya akan masuk pada sistem waktu dan skala waktu. Apa itu sistem waktu? Ya, sistem waktu sebenarnya digunakan di dalam hubungan untuk menentukan epoch dan interval. Epoch waktu dan interval waktu. Nah ini pendefinisiannya untuk sistem waktu seperti itu, ya. Jadi pada epoch berapa dan berapa interval waktu antara dua epoch. Ini penggunaan sistem waktu. Sementara, tapi sistem waktu ini ditentukan dari definisi sistem internasional, detik internasional yang berdasarkan pada rotasi harian atau rotasi tahunan dari bumi terhadap sumbunya. Sementara skala waktu dipandang sebagai koordinat keempat, dimensi keempat dari koordinat keempat dari 4 dimensi. Jadi apabila kita memiliki X, Y, Z, maka T adalah dimensi keempat. Sementara definisi yang resmi tentang sistem skala waktu ini dikeluarkan oleh International Radio Consultative Committee. Untuk skala waktu ini dalam geodesi akan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada skala waktu dinamik, kemudian ada skala waktu bintang atau matahari, dan yang ketiga adalah skala waktu atom. Perhatikan di sini ada 3, ya. Skala waktu dinamik, skala waktu bintang atau matahari diklasifikasikan sebagai bintang, dan skala waktu atom. Yang dua ini merupakan skala waktu yang didefinisikan secara berdasarkan pengamatan astronomi, metode astronomi. Sementara yang ini berdasarkan metode fisika di laboratorium. Skala waktu dinamik dan skala waktu bintang berhubungan dengan pergerakan benda-benda langit kalau kita berbicara astronomi, fisika astronomi. Dengan demikian, skala waktu dinamik kita
menyatakan sebagai kaitannya adalah referensinya diambil dari revolusi bumi mengelilingi matahari. Ya. Ini prinsip dari skala waktu dinamik. Sementara untuk skala waktu bintang atau skala waktu matahari, maka ini berdasarkan rotasi bumi terhadap sumbu putarnya. Ya. Tadi revolusi, kemudian ada rotasi, dan yang ketiga adalah skala waktu atom yang diturunkan dari osilasi atom cesium 133. Walaupun nanti ada variasi dari rubidium, ya, dan hidrogen maser. Nah, secara umum ada tiga ini berdasarkan revolusi bumi matahari, rotasi bumi pada sumbu putarnya, dan osilasi atom cesium 133. Sekarang kita lihat satu persatu. Skala waktu dinamik. Skala waktu dinamik. Skala waktu dinamik itu dimulai dari pendefinisian yang pertama kali sebelum tahun 1977. Digunakanlah skala waktu dinamik berdasarkan revolusi bumi terhadap matahari, maka ada yang namanya ephemeris time. ET. Ya. ET ini adalah didasarkan pada pergerakan bumi, pergerakan kompleks antara bumi, matahari, dan juga bulan mengelilingi bumi. Nah, ini dia kompleks, ya. Dan dia di detik ephemeris ini dinyatakan sebagai fraksi dari 1/31.556 yang kita sebutkan tadi, 31.556.925,9747 dari revolusi perjalanan bumi mengelilingi matahari pada mean tropical years tahun 1900. Ya. Kemudian pendefinisian ephemeris time ini tidak jelas. Dia bereferensi kemana? Karena kita berbicara sistem tata surya, dan untuk keperluan astronomi, sistem waktu harus terdefinisi dengan baik. Di mana referensi waktu itu sendiri? Ya, apakah dia di bumi, ya, atau di matahari? Di sistem bumi matahari. Maka pada tahun 1976 pengertian dari waktu ephemeris atau ephemeris time ini disempurnakan apabila dia bereferensi kepada bumi, ya, bereferensi ke bumi, maka dia dinamakan sebagai terrestrial dynamic
time, atau dalam bahasa Prancisnya adalah temps dynamique terrestre, TDT. Ya, TDT. Dan apabila bereferensi kepada sistem barycenter kita lihat apa itu barycenter nantinya, maka sistem waktunya atau skala waktunya dinyatakan sebagai barycentric dynamic time, atau dalam bahasa Prancisnya dinamakan sebagai TDB, Temps Dynamique Barycenter. Oke. Nah, apa itu barycenter? Perhatikan, ini adalah sistem matahari dan bumi. Ya. Maka si matahari memiliki pusat massa, si bumi juga memiliki pusat massa. Akan tetapi, barycenter adalah pusat massa dari sistem matahari dan bumi. Ya, bukan pusat massa dari matahari saja atau bumi saja, melainkan pusat massa dari sistem matahari dan bumi. Dengan demikian, kira-kira pusat massa barycenter itu ada dari sinilah kira-kira ya, di pinggir matahari. Nah, ini yang kemudian digunakan untuk keperluan untuk perhitungan sistem waktu dalam keperluan astronomis. Kemudian setelah bereferensi ke bumi atau ke barycenter, muncul lagi pertanyaan. Ketika diadopsi teori relativitas Einstein, maka Einstein menyatakan dalam konsekuensi dari teori relativitas itu, ya, maka kecepatan putaran jam di perbumi itu lebih cepat berbanding dengan putaran jarum jam di permukaan bumi. Hal ini dipengaruhi oleh gravitasi. Ya, semakin dekat ke pusat massa, maka putaran jamnya juga akan semakin kencang. Jadi di sini karena timbul pertanyaan seperti ini, permasalahan teori relativitas pada sistem waktu, ya, maka pada tahun 1997 definisi dari TDT ini, terrestrial dynamic time ini, kemudian lebih ditajamkan lagi menjadi terrestrial time untuk yang bereferensi ke permukaan untuk jam yang berada di permukaan laut rata-rata, ya, pada permukaan bumi. Nggak ada yang lain kok planet. Ada yang putih kalau nggak salah. Yang tebal. Apa? Dan juga bisa diinikan di Atika, bisa dimatikan ininya. Ya, kasih. Mana dia tadi?
Dan untuk yang bereferensi ke pusat massa bumi, maka dia dinamakan sebagai TCG, ya, atau Geocentric Coordinate Time. Dalam bahasa Prancisnya Time Coordinate Geocentric. Ya. Yang di sini adalah berpusat di permukaan bumi, yang ini berpusat di pusat massa bumi. Sementara karena definisi terhadap TDB telah berubah, maka dengan demikian TDT telah berubah, maka dengan demikian TDB, pengertian TDB juga lebih ditajamkan menjadi Barycentric Coordinate Time atau TCB, Barycentric Coordinate Time. Ya. Jadi semuanya perubahan-perubahan ini disebabkan adanya pendefinisian tentang di mana si sistem waktu atau skala waktu terdefinisi nolnya. Apakah dia di pusat massa bumi, apakah dia di permukaan bumi pada ketinggian MSR, atau di sistem bumi matahari atau barycenter. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi hukum relativitas Einstein. Dan ingat, ini skala waktu dinamik masih digunakan untuk keperluan astronomis, ya, terutama untuk keperluan pengamatan benda-benda langit. Karena dia berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, terutama untuk yang sistem TCB bisa digunakan untuk penentuan waktu atau sistem koordinat, referensi sistem koordinat untuk penentuan posisi-posisi kuarsa. Ada pertanyaan sampai sekarang? Sampai saat ini ada pertanyaan? Sampai sekarang ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Saya istirahat 5 menit dulu ya. Oke, kita skip. Kita stop 5 menit dulu. Kita lanjutkan.